Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Minggu tanggal 7 November 2021, hari Minggu biasa yang ke-32. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Markus, bab atau pasal 12, ayat 38 sampai dengan ayat 44. Pada suatu hari, dalam pengajarannya, Yesus berkata kepada orang banyak, "Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat. Mereka suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Mereka suka menduduki tempat-tempat terdepan dalam rumah ibadat dan tempat terhormat dalam perjamuan. Mereka mencaplok rumah janda-janda sambil mengelabui orang-orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada suatu kali, sambil duduk berhadapan dengan peti persembahan, Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin. Ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka Yesus memanggil para muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin itu memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan itu. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda itu memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Saudara-saudari yang terkasih, warta Injil hari ini mengisahkan kisah sederhana yang mungkin sudah sering kita baca atau kita dengar. Namun saat kita membaca atau mendengarnya lagi dan merenungkannya, semoga kisah ini tetap menyalakan semangat kasih yang baru di hati kita. Diceritakan bahwa Tuhan Yesus yang mengamati setiap orang yang datang kepada Allah dan memberikan persembahan kepada Allah. Tuhan yang memahami isi hati setiap orang mengetahui bahwa ada banyak orang yang memberi dari kelebihan mereka. Bukannya Tuhan Yesus mengecilkan arti persembahan mereka ini, namun Ia mau menunjukkan nilai yang lebih luhur di mata Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, sebab di mata Tuhan Yesus bukan jumlah persembahan yang terpenting, namun sikap batin yang mendasari dan mengiringi persembahan itu. Karena persembahan kita tidak terletak semata-mata dari nilai pemberian kita, tetapi dari kasih kepada Tuhan yang kita miliki dalam jiwa kita. Itulah sebabnya Tuhan Yesus memuji persembahan janda miskin itu. Sebab walaupun jumlahnya sangat sedikit, hanya 2 peser, namun itu adalah semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. 2 peser itu menunjukkan kasihnya yang total kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kisah tentang janda miskin dalam warta Injil hari ini juga merupakan ajaran Yesus yang ditujukan kepada para murid yang mau berbicara tentang keadaan dalam jemaat Kristen sendiri, di mana di situ ada orang miskin dan orang-orang kaya. Nah, yang terakhir ini tentu saja menyumbang jumlah yang lebih banyak dan bisa membentuk opini atau menilai bahwa sumbangan mereka lebih berharga daripada sumbangan orang miskin. Namun, saudara saya yang terkasih, penilaian yang dangkal itu dipatahkan oleh penilaian revolusioner dari Yesus. Penilaian berwibawa yang akan berlaku dalam pengadilan Tuhan. Nilai kuantitatif tidak berbanding lurus, bahkan dapat terbalik. Yang penting bukan berapa, tetapi dari berapa.
Berbeda bukan? Sebab hanya dari situ dapat dilihat sejauh manakah seorang memberikan dirinya sendiri. Seorang yang memberi banyak dari kelebihan belum tentu memberi menurut kemampuannya dan belum tentu hidupnya sendiri terkena oleh pemberiannya itu. Tetapi seorang yang memberikan dari kekurangan dan kemiskinannya, barangkali atau besar kemungkinannya memberi melebihi kemampuannya dan dengan demikian memberikan nyawanya sendiri. Orang itu mencintai Allah dengan segenap hati dan mencintai sesama melebihi diri sendiri. Kemudian, saudara-saudari yang terkasih, bagaimana tentang uang 2 peser? 2 peser adalah jumlah uang yang menjadi milik dari janda itu. Apakah makna 2 peser ini bagi kita? Apakah kalau itu adalah semua yang ada pada kita, kita memberikannya kepada Tuhan? Apakah yang paling kita banggakan dalam diri kita? Apakah yang kita anggap penting dalam hidup kita? Apa yang paling sering mengisi hati kita dan pikiran kita? Kiranya hanya Tuhan yang mengetahuinya. Jujur, betapa jauhnya kita dari memberikan semua yang ada pada kita kepada Tuhan. Maka, betapa kita perlu belajar mengasihi Tuhan seperti janda miskin itu. Saudara-saudari yang terkasih, Warta Injil hari ini membuat kita semakin tahu dan menghargai pemberian diri yang total kepada Tuhan yang telah dilakukan, misalnya oleh para imam, biarawan, dan biarawati. Dan meski panggilan hidup kita tidaklah sama dengan panggilan mereka, namun kita tetap dapat belajar untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Ini tercermin dari bagaimana kita menyediakan waktu yang terbaik untuk berdoa dan mempersembahkan kembali talenta dan berkat yang Tuhan percayakan kepada kita untuk memuliakannya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, di bulan November ini kita bersama-sama dengan seluruh gereja mendoakan saudara-saudari kita yang telah meninggal dunia. Kita mendukung jiwa-jiwa mereka dengan doa-doa dan perbuatan amal kasih, agar selekasnya jiwa-jiwa tersebut dapat digabungkan dengan para kudus di sorga. Dengan demikian, gereja mengarahkan kita untuk belajar bermurah hati dalam mengasihi Tuhan dan sesama, tentu demi kasih kita kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, semangat kasih inilah yang perlu kita miliki untuk mendasari segala perbuatan kita. Sebab dengan demikian kita dapat memberi dengan sukacita. Tuhan mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Dan akan melipat gandakan buahnya, termasuk memberkati kembali mereka yang memberi. Saudara saya terkasih, bukankah kitab suci mengatakan bahwa siapa yang menabur sedikit akan menuai sedikit, dan yang menabur banyak akan menuai banyak. Sebab dengan demikianlah Allah memberkati janda dari Sarfat, yang telah bermurah hati mau berbagi kepada hambanya Nabi Elia, seperti yang dikisahkan dalam kitab Raja-Raja. Dan juga bagaimana Tuhan Yesus menggandakan roti dan ikan untuk memberi makan lebih dari 5.000 orang, yang diawali dari kemurahan hati seorang anak yang mau berbagi bekalnya, 5 roti dan 2 ikan untuk dibawa kepada Yesus. Kita bisa membacanya dalam Injil Yohanes bab 6. Sungguh, saudara saya yang terkasih, di tangan Tuhan, persembahan kita yang mungkin nampak tak seberapa, dapat dijadikannya berdaya guna mendatangkan kebaikan, bahkan melampaui segala pemikiran kita. Tuhan tidak memperhitungkan nilai persembahan kita, tetapi kasih di baliknya. Nah, Santo Agustinus dalam khotbahnya berkata,
Demikianlah Tuhan berkata, kamu memberiku sedikit, tetapi aku membalaskannya kepadamu berlipat ganda. Kamu memberiku hal-hal yang sementara, dan aku membalasnya dengan hal-hal yang kekal. Kamu memberiku hal-hal yang fana, tetapi aku memberimu apa yang tetap selamanya. Maka dari itu, saudara-saudara terkasih, marilah dalam kehidupan kita ini berusaha meningkatkan tindakan-tindakan kasih kita terhadap sesama sebagai pemuliaan kepada Allah, karena kita mencintai Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, dengan segenap hatiku kupersembahkan pujian kepadamu. Engkaulah Tuhan yang pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Aku bersyukur kepadamu ya Tuhan sepanjang hidupku. Terimalah persembahan 2 peser yang kumiliki, yang sebenarnya adalah milikmu sendiri. Lipat gandakanlah untuk mendatangkan kebaikan yang melampaui segala akal dan pemikiranku, untuk keselamatan jiwaku dan sesamaku, demi kemuliaan namamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.